Apa kabar pemirsa semuanya? Alhamdulillah kita bahagia kembali bertemu di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Tentu saja hanya di TVRI bersama Kidalang kita, Kidalang Rohmat. Yes mas. Sehat? Fine. Weh sadar. Mantap. Saya mau nanya dulu. Boleh. Ini kalau bersama-sama dengan para sinden, para pemain band, itu kan bisa semalaman, seharian gitu. Bukan band Niyogo. Oh ya, Niyogo ini kan cuman diem-dieman kayak nggak pernah ngobrol. Apakah ada informasi-informasi rahasia tersimpan di antara mereka? Ada mas, dia tuh kalau pas nganggur gitu, para Yogo tuh nulis yang jorok-jorok atau nulis apa pesan-pesan dilemparkan ke sinden. Nah, itu nanti saya jemput jam segini, jangan pulang mas siapa. Gitu. Itu udah dalang ngerti, saya tahu siapa yang dalang sing Yogo sing util, saya tahu tuh. Iya. Tapi kan ini banyak anggota Yogonya. Iya. Sedangkan ini sedikit tujuannya. Ya toh? Apalagi satu udah di booking. Ini saya jadi melihat bahwa sebetulnya ada sebuah ini keren-kerennya nih, ada sistem informasi manajemen ya. Ada. Di dalam kelompok pewayangan ini. Ada mas. Nah, kalau sampai bocor harus ada yang dikena sanksi nggak? Ya ada dong. Itu seperti tadi barusan dia mau tukang sitter tadi itu mau lempar, mau janjian jemput ke yang tengah misalnya. Lemparnya jatuh ke saya, tak buka. Besok jam 7 jangan pulang dulu. Katanya bilang gitu. Tunggu saya bilang gitu kan gitu. Kan bocor itu mas. Bocor bahaya. Nah, bicara soal kebocoran rahasia ini seru kalau kita bahas bersama dengan para narasumber kita. Karena sekarang ini kan kita sempat heboh dengan adanya Wikileaks. Sampai sekarang Wikileaks itu nggak pernah berhenti bocor. Nah, untuk itulah telah hadir dua orang pelaku media. Ada Mas Sarwono, beliau ini Deputy Direktur Pemberitaan di Media Indonesia. Sementara ada juga Mas Riyadi ini editor senior di Jakarta Post. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada ini jangan-jangan hasil Wikileaks juga nih ya. Ada Pak Todd Callahan. Selamat datang. Saya memperkenalkan beliau ini sebagai orang Amerika yang karena baru tinggal 14 tahun di Indonesia, jadi langsung jatuh cinta pada budaya Jawa. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana efeknya karena beliau juga seorang pelaku bisnis kelas internasional dan kita akan lihat dampaknya nanti seperti apa, baik dari sisi media maupun dari sisi ya para pelaku bisnis dan juga ya pelaku bisnis internasional tentunya. Dan tentu saja tidak akan lengkap rasanya kalau tidak ada inspirasi dari cerita pewayangan. Jadi, malam ini ceritanya benar Mas Farhan terinspirasi dari bocornya rahasia Wikileaks kan ya. Waduh. Nah, jadi saya tulis di sini tuh ternyata di Ramayana juga ada namanya Walmikileaks. Nah, jadi yang nyontek itu si Wikileaks-nya si Jone Asanggenya itu atau si Resi Walmiki kan gitu. Sekarang sama-sama membocorkan rahasia negara. Dan tulisan saya ini udah dimuat di Media Indonesia 15 Januari yang lalu. Jadi ceritanya mengenai kesamaan pembocoran rahasia tentang kebobrokan demokrasi. Kalau Wikileaks tadi demokrasi Amerika, bobrok dan negara-negara yang jadi korbannya. Kalau di Walmikileaks ini yang kebobrokan kerajaan Poncowati. Jadi yang selama ini Poncowati dikenal dengan adem tentrem dengan demokrasinya yang apa itu kerajaan yang nggak pernah gejolak, ternyata begitu akhir daripada suatu periode ternyata menyimpan kebobrokan yang luar biasa gitu loh. Nah ini itulah ceritanya menarik nih. Coba kita akan simak bersama kisah kebocoran rahasia di negara Pancawati bersama dengan Kidalang Rohmat. Monggo.
praptamu sakloron saka unda-undaan pertapan bumi loso mau kurang gita kayana samubarang kang kurang katrima mara gage matura kelawon kaki kulup apa kang dadi geganjlaning atimu sakloron lawa kelawan kowe pusa. Nggih. Kanjeng Hyang waleh-waleh punapa? Ramening kekathah wonten pawiyatan mriki rencang kula sedaya sampun kagungan Rama biyung nadyan kula sakloron kok namung kagungan biyung kula lumantar wonten ing Arcapada menika sinten kang jalari yang panembahan ya lawa kelan pusa pun kaki ora maido saiki kuwis tumekan ing dewasa wis baut anggonira nyerep kalawan madu utawa lelaku kang wis kaki paringake kelan kowe sakloron kabeh. Ya pancen bener. Sapa kang jalari kowe tumurun ning Acapada kene sing ukir jiwa ragamu ijeh kitutupan kelawan lakon. Nanging kulup iki ana jalaran sira bakal ketemu sapa to sing ukir jiwa ragamu. Kowe jumujuka menang Praja Pancawati Denda. Yen kono nalika sakmono Prabu Rama Wijaya nembe nganakake ritual ya sesaji Aswaweda. Kowe aja nglingsemake klapun kaki 20.000 pupuh sangkang wis tak aturake nggonku ana pawilangan jlentrehna marang Prabu Rama Wijaya. Ya ing kono mengko jalaran bakal mangerti sapa kang jalari sira nang Arcapada kene. Nggih, mulai mekaten Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit rekalenggan menika badhe jumujuk dumateng Pancawati. Inggih, Hyang kula nyuwun pamit.
ganjing langit kelap-kelap katon lir genjanging risang maweh gandrung Lesmana kula wonten pangendika ngadhawuh wis meh ngancik 19.000 pada nggonira nom-noman loro sakloron nggone babar pupuh Ramayana neng kono critakake jumeneng ingsun ning Praja Pancawati ungguling yudha ing Alengka diraja Nakasmana nganti 19.000 pupuh critakake bab ora adiling panjenengan ingsun kelawan Dewi Sinta. Nanging tekan semono aku urung mangerteni sapa sejatine nom-noman loro ki mau. Mula aku bakal matangnya. Bocah sakloron sapa kang dadi jenengmu lan ngendi pinangkamu? Nggih sinuwun. Waleh-waleh punapa kula ingkang nami Lawa. Dene kula ingkang nami Lusya. Dene wingking kula saking pertapan Bumi Losa dene kang dados eyang kula inggih Resi Walmiki. Yo banget saka trimaku nggonira babar pupuh Ramayana panjenengan ingsun bakal ganjar kelawan sira sakloron. Kowe bakal tak angkat dadi putra pribadiku. Sinuwun ngaturaken gunging tanpa upami nanging kula mboten saged nampi. Mangke sinten kang badhe kreksa kayuwananipun eyang kula nggih Bapa Resi Walmiki. Mengko panjenengan ingsun kan bakal nimbali eyang ira ya Resi Walmiki. Mboten. Kula nyuwun lintu sanesipun kemawon ganjaran kang badhe kula padi. Kowe meh njaluk bebono apa, Cah Bagus? Kula nyuwun ngampil Lembu Andini ingkang wonten sakmenika mapan wonten ing Pancawati mriki. Lembu Andini kuwi dadi lambang kesuburan ning Praja Pancawati. Mula aku ora marangake pikantuk kula suwun mboten pikantuk inggih kula suwun. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur.
lonjong mimis lakumu ana parigawe apa? Waduh ketiwasan sinuwun. Nem-neman kalih wau bledak klampan bledak Lembuandini. Mongso kula aturaken panjenengan sinuwun. Ora patut banget ngilani dadaning Prabu Rama. Cah bagus mandeka. Adimu si Poso wis takon bedak Lembuandini ayo krasa tangan dening Prabu Rama. Perang karo sapa? Inggih ibu kula perang kalian Prabu Rama Wijaya. Anakku nggih. Pangkling panjenengan sun kang boyong kang krangkul bocah nonoan kamu kaya Sinta bojoku Sinta mandeg Sinta aku kang teko. Panjenengan suwis ndodho kaluputan. Wong ayu ayo bali wae menang Pancawati. Bocah sak kloron kae mau aku iso mesthekake yen to kuwi putraning sun pribadi. Sinuwun. Syukur yen to sampun klenggana kaluputan rikalenggan mangke. Nanging sinuwun kula mboten saged nampi tresna asih paduka amargi nalika semanten sampeyan sampun tega
medhot katresnan mbucal kandutan ingkang sampun 6 candra yuswanipun. Inggih leresan lawa kan puson putra pribadi Prabu Rama Wijaya. Kula dikapake mawon kula boten saged wangsul Rama, kula boten saged bali wonten pangkuan paduka. Ayo wong ayu pun kakang wis nglenggono kaluputan. Duh, Dasamuka, kowe ana ngendi Dasamuka? Nalika semono kowe natohake praja Ngalengka, kawula lan nyawamu pisan nanging aku ora isa nampa katresnanmu. Nadyan Prabu Rama tak belani rontang-ranting neng tengeng wana nanging tresnaku jebul tekan lelamisan. Duh, Pertiwi, Dewi Pertiwi, kula badhe nyuwun pamit Pertiwi panjenengan paduka tampi Pertiwi. Pocap kacari tekan Mantra. Jeleh Dewi Sinta. Sambating Dewi Sinta kapireng dewaning bumi. Anenggih Dewi Pertiwi. Jebol pertolo ana cahya sak duluk gedene. Kereta kencana kang wis yoga bakal jemput Dewi Sinta. Kagiat Prabu Rama. Prabu Rama, aku njaluk pamit Prabu Rama. Wis masa bodho Prabu Rama, aku bakal munggah kasuwargan jati Prabu Rama. Dewi Pertiwi ngilangake Dewi Sinta. Oh, tak dalang cakra dadi apa kowe? Wong donya kanthi kabukaing Walmiki, pupuh Walmiki, kabeh rahasianing Prabu Rama Wijaya kebuka.
Aku dicadhangake kasuwargan jati. Aku ora sudi nampa yen ora bareng karo Sita. Aku trima marem ning neraka jahanam. Wong donya. Yen ana lakon kang kaya mengkene iki sing bajingan ki Rama atau Dasamuka Tiap bulan repot. Sekarang pakai IUD. IUD pasangnya 2 menit, amannya 10 tahun. Rasanya tetap enak. Kayaknya mah. IUD andalan, efektif mencegah kehamilan. Pasang yuk. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI ya. Oke. Ini kisahnya menarik sekali ya, Ki Dalang ya. Menarik, Mas. Jadi kalau kita ingatkan lagi pada pemirsa, apa intisari dari kisah ini nih? Jadi tokoh-tokoh yang terlibat di sini gimana? Jadi begitu Prabu Rama dari Poncowati, Rama Wijaya memenangkan pertarungan perang brubuh dengan Rahwana, dia akan kembali. Ternyata dalam kembali itu kembali ke Poncowati ternyata diterpa banyak permasalahan. Ya. Mulai dari permasalahan dia merasa tidak adil terhadap istrinya sendiri, sampai dengan peristiwa waktu hamil itu masih nggak percaya bahwa hamil itu hasil dari Prabu Rama sendiri. Jangan-jangan ini Rahwana. Rahwana waktu kan 12 tahun lebih disimpan di apa itu disekap di Alengka kan gitu. Atau jangan-jangan Hanoman iseng. Jadi karena teganya itu akhirnya si Romo itu tega menyuruh adiknya si Lesmono untuk membuang Sinta dalam keadaan hamil 6 bulan. Waduh. Nah, begitu dibuang di hutan, dia itu tanpa sengaja melihat binatang buas itu ular, langsung dia keguguran, lahir 2 anak. Dibantulah seorang resi namanya Resi Walmiki. Resi Walmiki rupanya itu Resi Sakti yang sudah mencatat buku hariannya si Prabu Rama zaman dia Rama lahir sampai dia jadi raja di Poncowati, menang perang sampai dengan membuang si Sinta tadi. Iya. Akhirnya dengan kehendak Jawata, akhirnya anak kedua yang lahir tadi dirawat oleh si Resi Walmiki. Iya. Dirawat, diajarin baca pupuh. Pupuh itu kayak bait, tulisan-tulisan itu sampai 20.000 bait dibaca. Begitu tahu begini, begitu sudah besar, namanya anaknya tadi kan si anaknya Romo tadi dikasih nama Luso dan Lowo. Dia tanya begitu udah umur 20 tahun, bapakku siapa toh yang kan gitu. Mosok aku setiap hari ketemu ibu saya Sinta kan gitu. Iya. Kamu tahu akan ketemu orang tuamu itu kalau kamu bisa membaca pupuh 20.000 ini di hadapannya Raja Poncowati tadi, di depan ayahnya sendiri sebetulnya kan. Begitu dibaca di depan sidang umum gitu, Parpatan Agung, kan malunya luar biasa karena waktu itu ada peristiwa sesaji Aswa Wedo itu pelepasan upacara ritual tahunan gitu dengan melepaskan kuda-kuda gitu. Dia ngundang tamu dari berbagai negara. Di depan ratu berbagai negara itu, disitulah dibacakan kebobrokan si Prabu Rama selama ini oleh anaknya sendiri, kan gitu. Iya. Nah inilah kan hampir mirip dengan menginspirasi Julian Assange membuat jejaring sosial namanya Wikileaks, membuat isinya adalah pesta raja-raja minyak, pesta seks raja-raja minyak, spionase Amerika ke negara-negara teluk. Iya. Itu kan kebobrokan semua itu kan yang selama ini kita anggap pilar demokrasi internasional kan gitu. Iya. Nah, ada kemiripan di sini. Nah, ternyata sebuah demokrasi itu dengan adanya teknologi tinggi sudah tidak bisa lagi untuk mendikte
ke poro kaulo atau ke rakyat gitu loh dengan adanya buah demokrasi dengan teknologi yang maju tadi. Nah, gitu, itu dia. Ini menarik untuk dibahas ya Ki Dalang. Demikian juga pemirsa. Artinya apa? Bahwa masyarakat makin pinter, informasi makin mudah diakses di mana-mana. Kalau gitu langsung pertanyaan ke dua orang narasumber nih, Mas Riyadi maupun Mas Ono, Mas Sarono. Bagaimana positioning media sekarang ini? Mungkin dari saya dulu ya. Monggo. Saya lihat WikiLeaks itu sebetulnya memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan jurnalisme. Mas Riyadi ini koyo Janoko ya. Ya. Jadi gini Mas. Suaranya lembut gitu. Neng hantem. Bos ini tergoda. Alah. Ya. Jadi gini. Yang prinsip-prinsip jurnalisme itu kalau di Amerika kan 4 pilar ya, termasuk salah satunya jurnalisme, media. Nah, apa fungsinya ini adalah sebetulnya jangan ada monopoli informasi. Tidak boleh ada monopoli informasi. Sekarang yang terjadi itu informasi dimonopoli oleh negara. Nah, dengan adanya media supaya itu dibuka, kebenaran itu dibuka, ya kan. Nah, sama yang dilakukan WikiLeaks itu adalah membuka kebenaran-kebenaran sebetulnya yang disimpan rapat-rapat selama ini. Sebetulnya itu bagus untuk demokrasi, bagus untuk tatanan internasional, sehingga tahu sebetulnya yang di Timur Tengah itu sebetulnya yang sebenarnya kayak apa gitu kan. Nah, ternyata surga dunia. Betul, ya kan, kayak gitu. Nah, sama dengan di Indonesia. Saya pikir kalau itu ada WikiLeaks, sekarang ada Indoleaks ya di Indonesia. Tapi kurang efektif menurut saya, karena nggak ada jaminan kerahasiaan siapa yang menyuplai gitu. Kalau Julian Assange kan dia garansi yang menyuplai, dia proteksi. Jadi kalau di jurnalisme itu memproteksi narasumber wajib. Jadi kalau perlu kita masuk pengadilan, kita dihukum nggak apa-apa, tapi memproteksi narasumber. Dan itu dilakukan oleh Assange. Dia ditangkap di Inggris, dia proteksi narasumber, ya kan? Jadi di Indonesia nggak terjadi karena kita proteksinya lemah gitu. Whistleblower di penjara, ya kan? Iya. Jadi penting. Buka informasi siap sengsara aja pokoknya. Nah, jadi saya pikir itu perkembangan yang bagus. Nah, bagaimana Mas Ono? Kalau tadi dikatakan bahwa informasi tidak boleh dimonopoli oleh negara, tapi pada saat sekarang ada yang namanya citizen journalism. Artinya level 1 monopoli negara, level 2 jatuh pada media tradisional nih. Nah, ini pun kemudian harus mulai direlakan kepada media-media baru yang lebih individualistis. Ya, ini sebuah perkembangan dampak dari perkembangan teknologi ya. Ya. Jadi sebetulnya misi-misinya mungkin sama ya. Tapi kalau media konvensional ini kan diatur dengan berbagai macam kode etik gitu ya. Iya. Kalau WikiLeaks ini kan saya nggak tahu itu kode etiknya di mana. Tapi sebetulnya kita perlu berpikir positif. Ya, jadi saya ingat statement dari Julian Assange ini ketika mendirikan WikiLeaks, bahwa dengan informasi sebuah negara yang dibangun dengan sesuatu yang tidak sah atau tidak jujuran akan tumbang. Wah, itu pesan moralnya. Pesan moral. Jadi dasarnya di situ. Jadi ini akan menjadi sebuah kekuatan yang akan mengubah dunia, di mana sebuah negara itu harus dibangun dari basic kejujuran. Kalau tidak, apapun yang mereka simpan akan ketahuan. Saya kira begitu. Ini penting nih ya. Tapi pada saat bersamaan Pak Todd Callahan, Anda sendiri melihat bahwa Anda sebagai orang Amerika juga sudah 14 tahun tinggal di Indonesia, traveling around the world, pasti sudah pernah berbisnis juga di level internasional. Bagaimana Anda melihat kebocoran rahasia yang dilakukan oleh Julian Assange ini lewat WikiLeaks? Apakah memang lebih banyak bergunanya atau lebih banyak sensasinya? Menurut pendapat saya ada baik dan buruknya. Yang baiknya seperti bapak-bapak bilang tadi, pernah dikatakan sinar matahari adalah obat antiseptik yang paling kuat. Betul. Saya setuju dengan itu, dan sesudah Krismon melanda Indonesia, sesudah Presiden Soeharto jatuh, media di sini makin lama makin bebas, dan itu baik untuk negara, itu baik untuk setiap negara. Saya kan di bidang kesehatan, saya tahu dunia itu, jadi mungkin saya bisa
memberi contoh ini, seperti seorang bidan atau seorang dokter melahirkan bayi yang sehat, informasi yang terbuka juga melahirkan masyarakat yang sehat. Saya sangat setuju dengan itu. Tapi ada buruknya juga. Yaitu? Seandainya ada informasi yang bocor yang membahayakan pasukan internasional yang contohnya ada di Afghanistan, itu membahayakan jiwa orang internasional juga temannya. Terlepas dari setuju atau tidak ada pasukan di Afghanistan ya? Itu lebih sulit. Kalau orang akan mati, sulit dikatakan itu positif. Jadi tadi Bapak bilang kode etiknya di mana? Jadi setahu saya mungkin kode etiknya di WikiLeaks juga kurang. Informasinya secara umum harus terbuka. Tapi kalau membahayakan orang bisa mati. Ya saya agak ragu-ragu. Ya begitu pendapat saya. Nah, artinya keterbukaan informasi ya, Mas Riyadi, itu membawa konsekuensi. Lah, bagaimana cara mengontrol konsekuensi? Nggak bisa kita. Tapi apa ya? Bagaimana cara kita memanage resiko? Nah, saya ini paling percaya keterbukaan informasi yang seluas-luasnya. Oke. Jadi resiko-resiko itu biasanya nanti akan otomatis termanage sendiri. Contoh ya, waktu Pak Soeharto yang disebut Pak Tot Kalahan ya, waktu jatuh informasi terbuka semua. Wah, ribut di mana-mana, ya kan? Ternyata muncul semua. Tapi lama-lama masyarakat bisa memanage sendiri gitu. Lebih baik begitu, kemudian kita lebih stabil daripada informasi disimpan oleh satu pihak, misalkan negara. Ya. Kemudian ternyata itu kebohongan gitu. Contoh yang cerita Pak Dalang tadi ya, bahwa Romo itu ternyata tidak bersih-bersih amat ternyata, ya kan? Nggak sesempurna itu sebelumnya. Begitu diungkapkan kejelekannya, dia menjadi sadar. Mudah-mudahan sih kasus-kasus yang muncul di WikiLeaks atau di media sekalipun menyadarkan banyak orang, ya kan? Iya. Saya pikir itu lebih bagus daripada informasi dibuka tutup. Lebih luas, lebih bagus. Yang Anda rasakan sendiri Pak Tot Kalahan dalam Anda menjalankan bisnis kesehatan di dunia internasional, apakah dengan adanya WikiLeaks ini mempersulit atau mempermudah Anda menjalankan bisnis? Ya secara umum saya kira membantu. Kalau informasi lebih tersedia, lebih ada, itu bagus. Dan bisa kasih contoh nggak bagaimana Anda bisa merasakan bahwa lebih terbukanya masyarakat atau lebih tereksposnya masyarakat terhadap informasi justru memberikan kemudahan atau kebaikan lebih banyak? Oke, saya coba. Saya tidak tahu kalau ini merupakan contoh yang baik, tapi informasi mengenai HIV/AIDS. Ya. Dulu bisa dikatakan pemerintah tidak mau membuka informasi yang sebenarnya mengenai isunya. Sekarang Indonesia kalau Indonesia di Asia Tenggara mungkin paling terbuka, pemerintah terbuka, KPA di sini sangat jujur mengenai situasi yang ada di Indonesia, sangat pedulikan isunya. Kalau negara-negara tetangga di Asia Tenggara tidak seperti itu, banyak pemerintah masih dalam denial. Pas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mas Riyadi tadi ya, ketika jujur kita pada kenyataan tentang HIV/AIDS ini orang panik semua, waduh. Tapi kemudian kita mulai belajar memilah-milah mana informasi yang bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri menghadapi ancaman HIV/AIDS. Pertanyaan terakhir sebelum kita menuju ke jeda untuk Mas Ono. Mas Ono, artinya gini, apakah mesti ada repositioning dari media konvensional terhadap tumbuhnya dan suburnya media-media baru ini? Ya, itu otomatis ya. Jadi bahwa perkembangan teknologi menjadikan media konvensional harus repositioning. Artinya intinya adalah informasi itu tentu saja harus bersaing. Ya. Saya berpendapat bahwa itu bukan sebuah ancaman juga, karena semua media mempunyai kualifikasi masing-masing ya. Jadi kalau media konvensional itu kan kita
perlu juga selain kode etik kan punya pemikiran-pemikiran sejauh mana ini akan mempengaruhi dampak negatifnya. Seperti Pak Todd tadi bilang, jadi kalau informasi dibuka semuanya, ini bisa berbahaya. Artinya disinilah censorship yang ada pada media masing-masing. Self-censorship. Ya, jadi saya kira itu. Dan yang paling menarik tentunya adalah sekarang ini, dengan adanya sosial media, seperti Facebook, Twitter, YouTube, ya luar biasa dahsyatnya. Bahkan Indonesia juga sudah melahirkan para pembocor rahasia. Kalau di Twitter tuh ada 2 account yang sangat menarik, itu Armaida, @Armaida sama siapa? Beni Israel. Beni Israel. Wah, ini dahsyat ini. Pengikutnya banyak lagi, followernya banyak. Coba kita lihat nanti. Pertanyaan cuma tinggal satu aja. Bagaimana sebetulnya bentuk pertanggungjawaban dari media terbuka seperti ini? Harus ada dong yang bertanggung jawab, ya. Kalau media-media ini kan Julian Assange menghadapi pengadilan karena membela si narasumbernya. Ada Pemret kalau di media-media konvensional. Lah, kalau di jurnalisme yang menggunakan Twitter, menggunakan hand device, siapa yang tanggung jawab? Menarik, kita akan bahas lebih dalam tentang manajemen informasi ini bersama wayang-wayang loh ya, hanya di Saro Sarwi Pedalangan TVRI. Jangan kemana-mana. Sekali pasang efektif, bisa sampai tahunan lagi. Ayudi, pasangnya 2 menit, amannya 10 tahun. Rasanya tetap enak. Kayaknya mah. Ayudi andalan, efektif mencegah kehamilan. Pasang yuk! Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI. Ya, seru loh. Wayang main Twitter. Kalau bicara soal tadi siapa, Resi Walmiki ya. Resi Walmiki mengajarkan kepada 2 orang pemuda usia 20 tahun yang bernama Lowo dan Buso. Lowo dan Buso bisa muncul di depan ratusan tamu kehormatan, di depan Prabu Romo sendiri, membeberkan rahasia. Nah, tidak bisa disangkal, tidak hanya karena informasi itu kemudian menjadi dianggap benar, tapi juga karena ada ada Resi Walmiki ini yang akuntabilitasnya bisa kita akui, makanya dipercaya, ya, dan bikin heboh. Nah, kalau kita bicara soal tadi sempat saya singgung citizen journalism ini, tentu akuntabilitasnya loh bahaya loh. Betul. Mas Riyadi udah nggak tahan pengen komentar. Betul ini. Jadi gini, media sama dengan yang Twitter atau apapun ya. Saya bilang itu trust bisnis kepercayaan. Sama dengan bank. Kalau bank itu mengelola uang saya dengan baik, saya taruh di situ. Tapi kemudian kalau bank yang ini kemudian nyolong, ya saya tarik dong. Apalagi tiba-tiba di bail out. Sama. Nah, kalau sama saya membaca koran. Koran ini selalu saya baca ternyata 90% betul, ya saya percaya. Ya. Koran yang ini saya baca ternyata 20% benar, ya saya diskon. Lama-lama saya nggak saya baca. Sama dengan Sony Israel tadi. Ya. Kalau informasi Ben Israel ya. Jangan bikin account baru, Sony Israel. Saya follow ya. Kemudian informasinya sahih, ya saya percaya. Ya. Tapi kalau enggak ya lama-lama saya tinggalin. Ya. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi biarkan masyarakat menilai sendiri. Tidak usah khawatir. Tapi gini loh, kalau nggak tahu, kalau mungkin saya akan ke Pak Todd Callahan. Anda datang dari Amerika Serikat, negara yang memang sudah sangat matang menghadapi hal seperti itu ya. Bahkan Facebook aja datang dari Amerika ya kan. Dan itu menjadi suatu yang dahsyat yang kita pakai untuk memperjuangkan berita, hebat kan. Nah, keterbukaan informasi, akuntabilitas sebuah informasi yang sifatnya datang dari individu ini, bagaimana mengukur akuntabilitasnya? Secara masyarakat, biasanya gejala pandangan masyarakat di Amerika seperti apa sih? Saya hanya bisa memberikan pendapat saya, tapi debat itu tidak berakhir. Tidak pernah berakhir. Lihat situasinya sekarang di Amerika, banyak orang mau menghukum WikiLeaks, banyak orang mendukung, ya. Ya. Dan mungkin 50-50 di negara saya. Saya secara umum mendukung WikiLeaks.
Contohnya tidak lama yang lalu, mungkin seminggu 2 minggu yang lalu ada informasi bahwa Lee Kuan Yew pernah bilang Mr. Kim di Korea Selatan, Korea Utara adalah orang yang sakit jiwa dan kejam. Banyak orang di negara-negara barat pasti setuju dengan komentar seperti itu. Dan kalau ada contoh seperti itu dari satu tokoh yang penting sekali di Asia seperti Lee Kuan Yew, bagus. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya orang barat percaya begitu. Tokoh-tokoh penting di Asia juga percaya begitu. Jadi itu kan seperti contohnya untuk buka mata orang. Saya setuju. Ukurannya mungkin kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Todd Callahan tadi, bahwa ketika informasi itu membahayakan nyawa orang lain, disitulah batasnya. Kalau saya bilang membahayakan, saya berarti ada akibat yang parah seperti orang bisa mati. Kalau akibatnya hanya orang merasa malu, saya tidak peduli. Informasinya lebih penting daripada salah sendiri kenapa kelakuannya seperti itu. Jadi saya tidak mau melindungi orang yang bersalah. Yang punya karakter. Saya tidak peduli kalau mereka kehilangan muka, terutama kalau mereka politisi. Tapi kalau ada pasukan internasional atau kalau ada rahasia militeri, ya mungkin itu hal yang lain. Kalau emang informasinya mempermalukan si keong racun, biar mampus satu keong racun gitu ya. Betul. Mas Ono, artinya apakah ini adalah the next level dari sebuah demokrasi, ataukah fenomena baru untuk sebuah demokrasi di seluruh dunia? Ya, saya kira ini akan memperbaiki kondisi demokrasi di seluruh dunia ya. Jadi setiap orang, khususnya para penguasa ini akan berpikir ulang bila mana saya berkuasa itu untuk apa. Ya, jadi kalau hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, terus memanipulasi segala informasi akan kebuka. Ya, jadi sama juga menambah informasi dari Mas Riyadi tadi. Jadi kalau pers itu kan ada tujuan-tujuan. Ya, artinya kenapa pers disebut sebagai salah satu pilar demokrasi di dunia. Ya, mungkin kembali soal WikiLeaks itu kita pertanyakan tujuannya untuk apa. Ya, kalau tujuannya untuk positif, membangun sebuah demokrasi yang baik bagi dunia, saya kira kita harus welcome. Ya, jadi malah segala macam bentuk dari teknologi ini menjadi sebuah sinergi, membangun sebuah komunitas dunia yang lebih baik. Jadi saya kira kita harus welcome terhadap itu. Cuma persoalannya tujuannya untuk apa ya. Nah, ketika bicara soal tujuan, sebetulnya kan bukan tidak mungkin justru ini akan dimanfaatkan. Pemanfaatan media mungkin bisa lebih dikontrol oleh masyarakat karena jumlahnya terbatas. Tapi ketika informasi itu datang dari berbagai macam sumber yang sifatnya udah seperti pori-pori, ya, itu kan tidak bisa kita kontrol sedemikian rupa. Memungkinkankah informasi itu bisa jadi sebuah rekayasa gitu dari kelompok-kelompok berkepentingan tertentu? Saya bilang itu sangat memungkinkan, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini terlalu banyak deal-deal di belakang layar. Dan celakanya deal-deal itu tidak ada yang menulis. Kalau di Amerika mungkin ada notulen, ada apa yang akhirnya bocor ke WikiLeaks. Di Indonesia payahnya itu deal-deal nggak ada yang tertulis gitu. Kopi darat mas temunya. Betul, ya kan. Jadi semakin susah mengungkap kebenaran. Seandainya ada WikiLeaks yang bisa mengungkap kebenaran deal-deal yang tak tertulis itu akan lebih bagus lagi. Seperti dealnya pemberi gratifikasi pada Gayus misalnya. Ya. Itu kita penasaran loh sampai sekarang. Iya. Maka diperlukan WikiLeaks semacam itu yang bisa mengungkap. Nah, Anda khawatir nggak, Pak Todd Callahan, bahwa justru ini akan menjadi sebuah alat yang bisa dijadikan sebuah rekayasa untuk membentuk opini masyarakat? Kalau WikiLeaks atau kita membicarakan situasi Gayus di sini? Bukan. Justru informasi yang kemudian sifatnya itu datangnya dari citizen journalism yang bisa sendiri-sendiri gitu loh.
Terus terang saya tidak tahu. Seperti saya katakan tadi, WikiLeaks baik, citizen journalism baik. Yang saya lebih khawatir kalau media biasa, investigative journalism, sepertinya hampir mati, ya, hampir mati. Jadi isu seperti itu lebih membuat saya khawatir daripada isu yang Bapak bilang tadi. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan yang menarik nih. Iya, itulah tadi yang saya bilang, karena perkembangan komunikasi sudah sedemikian maju demikian, reposisi tadi loh saya bilang. Ya. Memang media konvensional harus mengubah bagaimana cara menyajikan sebuah informasi. Ya. Kalau hanya konvensional pasti akan tertinggal, gitu ya. Jadi kembali tentang tujuan ya. Kalau pers tujuannya jelas, ya itu, untuk perbaikan. Ya. Nah, kalau WikiLeaks juga kembali tadi tujuannya apa? Kalau untuk memperbaiki saya kira juga bagus juga. Cuma kalau direkayasa segala macam dan itu akan membahayakan dan macam-macam itu juga bagaimana gitu ya. Ya, ya. Nah, silakan Pak Tot menambahkan. Yang membuat saya khawatir, investigative journalism makin lama makin tidak ada. Jadi padahal kita butuh itu. Ya, jadi menurut saya kalau investigative journalism ada lebih banyak di negara saya, di sini, di mana-mana, mungkin informasi yang bocor di WikiLeaks tidak dianggap heboh-heboh. Ya. Karena informasi seperti itu akan di-break melalui investigative journalism. Masih penting nggak, setuju nggak dengan pendapat Pak Tot Callahan bahwa jurnalisme investigatif ini lebih punya apa ya? Lebih punya akuntabilitas malah. Saya sangat setuju. Dan memang betul yang diungkapkan Pak Tot, kita di Indonesia ini agak kurang. Mungkin hanya sedikit media yang mampu melakukan investigative journalism. Ya. Rata-rata kalau menurut bahasa orang jurnalisme, talking news. Jadi mengkut Pak Rohmat, mengkut Pak Tot, mengkut Pak Kendang, ya kan? Nggak ada yang mengorek-ngorek dokumen-dokumen. Karena di Indonesia emang nggak ada dokumen itu. Adanya tuh omong-omong gitu, susahnya itu. Kopi darat. Kopi darat lagi. Ya. Tapi saya tidak hanya salahkan media, manusia sendiri tidak mau membaca. Lihat saja, banyak artikel di majalah, di koran, kurang dari 1.000 kata. Bagaimana bisa mengcover satu topik secara dalam 1.000 kata atau 800 kata? Ya. Cuma 1,5 halaman. Ya, dan memang sulit untuk media karena investigative journalism ya hampirnya tidak ada lagi. Tapi mungkin pembaca juga tidak tertarik. Ya. Masalahnya begitu. Ketidaktertarikan pembaca atau ketidaktertarikan audiens terhadap apa yang disajikan oleh media konvensional ini tentu jadi sebuah tantangan. Strategi nyatanya seperti apa sih konvergensi media ini? Ya, salah satunya kita harus melakukan investigasi report ya, itu satu. Itu kemudian mau nggak mau. Kemudian presisi. Jadi jurnalistik presisi. Jadi keakuratan sebuah informasi. Itulah yang akan menjadikan sebuah media itu bertahan saya kira. Ya, dan tentunya kalau kita belajar lagi dari apa yang disampaikan lewat kisah tadi, Sinto Suargo itu yang memaparkan, membongkar seorang Prabu Rama yang sebetulnya sih harusnya sempurna ya, orang dia titisan Wisnu gitu kan. Nah, apakah ini artinya bahwa di dunia ini, maksudnya ini makna dari cerita wayang ini, di dunia ini tidak ada rahasia, karena rahasia hanya milik yang maha kuasa, atau gimana? Enggak, sebenarnya kan rahasia itu sebenarnya kan dibangun kalau dari teknologi WikiLeaks itu, ini kan informasi itu kan rahasia kan informasi kan ya dasarnya. Jadi waktu tahun 90 itu ada namanya itu teknologi object oriented. Oke. Yang mana informasi itu akan dibentuk semacam virtual reality dari object oriented tadi itu. Nah, perpaduan micro power ada informasi dengan perpaduan virtual reality ini yang mendasarkan terbongkarnya rahasia tadi itu. Ini udah berkembang di tahun 90 di Amerika. Nah, kembali ke Sinta tadi. Begitu Sinta mengetahui kebobrokannya si suaminya, bekas suaminya kalau dicerai waktu itu ya. Itu dia langsung
merasa damai naik surga, masuk cinta swarga tadi kan ya. Begitu beban yang dipendam selama ini, ternyata orang yang raja yang becik mesti ketitik, Allah bakal ketoro. Dan jangan lupa itu, sebuah demokrasi atau kebebasan dituntut keterbukaan dan kejujuran. Inilah yang jadi sari-pari dalam cerita itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi masyarakat yang jujur. Karena apa? Karena kita sekarang telah menjadi masyarakat yang sadar betul tentang informasi, akses informasi dan memanfaatkan informasi ini. Inilah tampaknya sebuah masa yang diramal sejak 10-20 tahun yang lalu, masa di mana informasi menjadi senjata yang lebih kuat daripada sekedar peluru. Terima kasih untuk para narasumber yang hadir di sini. Matur nuwun Mas Riyadi, matur nuwun Mas Ono, matur nuwun Mas Tot. Terima kasih Ki Dalang. Terima kasih kembali. Ya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang dari Sarwo Sarwi Pedalangan TVRI. Sampai jumpa.